Haleluya. Tahun ini adalah tahun provision is in the vision. Amin. Saya percaya bahwa di tahun ini Tuhan telah menyiapkan begitu banyak hari-hari yang baik di dalam hidup saudara. Amin. Gak cuma satu hari, tetapi ada begitu banyak hari-hari yang baik yang telah Tuhan siapkan untuk hidup saudara. Katakan kepada kiri saudara, Tuhan telah menyiapkan hari-hari yang baik di tahun ini untuk kamu. Dan katakan kepada kanan saudara, tahun ini akan menjadi tahun yang terbaik untuk kamu. Amin. Provision is in the vision. Tahun di mana segala sesuatu yang saudara butuhkan di dalam seluruh area di dalam hidup saudara telah disediakan oleh Tuhan. Di dalam penglihatan akan Tuhan kita Yesus Kristus dan apa yang telah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan aku percaya tahun ini Pastor Iva mendapatkan visi dari Tuhan dan ini begitu timely, begitu tepat. Karena kemarin saya sempat ikut care group Grace Army Young Adult dan aku percaya bahkan di bulan Januari ada begitu banyak anak-anak yang telah menerima provision dari Tuhan. Mereka mendapatkan promosi yang baru di dalam pekerjaannya, mendapatkan project yang baru, bahkan mendapatkan kendaraan yang baru. Dan ada beberapa di antara mereka yang mendapatkan rumah yang baru. Wow, dan aku merasa tahun ini the provision is in the vision. Amin. Dan saya percaya masih ada begitu banyak berkat Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk saudara dan untuk saya di tahun ini. Amin. Tapi pertanyaannya, kenapa vision itu begitu penting? Kita akan buka dalam Amsal 29 ayat yang 18. Dalam terjemahan TSI dikatakan, tanpa pewahyuan dari Allah, kacaulah suatu bangsa. Terjemahan bahasa aslinya adalah without vision, the people perish. Kalau saya boleh balik, dengan pewahyuan dari Allah, diberkatilah suatu bangsa. Saat saudara menerima pewahyuan dari Tuhan, saat saudara menerima vision dari Tuhan, ada provision di sana. Dan saya ingin saudara mengerti bahwa ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus saat Tuhan Yesus datang dan berjalan di dalam dunia ini. Bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu beroperasi di dalam vision. Dan kita temukan ini dalam Yohanes 5 ayat yang ke-19. Dikatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Amin. Jadi kita lihat di sini, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, dia tidak bisa melakukan apapun. Itu kenapa Tuhan Yesus mengerjakan segala sesuatu melihat vision. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Dia menyembuhkan begitu banyak orang, memberkati begitu banyak orang. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, Tuhan secara spesifik pergi. Saat Tuhan pergi ke kolam Bethesda, dia menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun. Tuhan harus pergi ke Samaria untuk bertemu dengan perempuan Samaria. Tuhan harus makan di rumah Zakius untuk menyelamatkan Zakius. Tuhan harus datang ke rumah Jairus untuk menyembuhkan anaknya. Ada begitu hal yang spesifik yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab. Dan aku percaya, itu semua Tuhan dapatkan saat dia melihat kepada Bapa. Dan di tahun ini, saya percaya saat saudara menerima vision dari Tuhan, saudara akan menemukan clarity. Saudara akan menemukan pewahyuan tentang apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup saudara. Dan Tuhan juga akan memberikan kepada saudara apa yang harus saudara lakukan selanjutnya. Amin. Dan untuk care group leader di tempat ini, saya percaya saat saudara menerima pewahyuan dari Tuhan, saudara akan tahu kepada siapa orang-orang yang harus saudara layani. Dan di tahun ini, aku percaya berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kalian. Amin. Kalau kita boleh next ayatnya, ke ayat yang ke-20, dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak,
dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Artinya, vision dari Tuhan bukanlah sesuatu yang kita buat atau kita produce dengan diri kita sendiri dengan kekuatan atau dengan tenaga kita. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan kepadanya. Artinya segala vision yang saudara butuhkan semua berada di dalam firman Tuhan. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah explore. Saat kita membaca firman Tuhan, explore apa janji Tuhan di dalam firman-Nya. Apa berkat Tuhan di dalam firman-Nya. Apa vision Tuhan tentang kita di dalam firman-Nya. Amin. Dan dikatakan bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Di tahun ini, Tuhan akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam hidup saudara. Dan saudara akan menjadi heran. Saya suka statement Pastor Ivan 3 minggu yang lalu. Pastor Ivan mengatakan, jika kita mengikuti Yesus, orang harus bingung dengan hidup kita. Dan di tahun ini, saya percaya, saat Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dalam hidup saudara, orang akan heran, tercengang, dan bingung akan hidup saudara. Amin. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerima vision dari Tuhan? Bagaimana kita bisa menerima penglihatan dari Tuhan? Karena sepertinya ini seperti abstrak gitu. Tapi bagaimana kita bisa menerima vision dari Tuhan? Pastor Ivan menjelaskan dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. So, dari ayat ini kita tahu bagaimana kita bisa menerima vision dari Tuhan. Kita dapat meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan roh hikmat, roh pewahyuan dari Tuhan. Amin. Alkitab mengatakan mintalah maka kita akan diberi. Kita dapat minta vision dari Tuhan. Dan saat kita membaca firman Tuhan, kita dapat melihat pewahyuan yang baru tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat kita menerima pewahyuan, nggak cuma itu. Mata hati kita menjadi terang. Saat kita memiliki masalah di dalam satu area di dalam hidup kita, kita akan menemukan solusinya. Ada terang, ada clarity di dalam hati kita saat kita menerima pewahyuan dari Tuhan. Amin. Betapa Tuhan mengasihi kita. Semuanya telah disediakan untuk kita di dalam firman Tuhan. Amin. Nggak cuma itu. Saat kita membaca firman Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menjanjikan kepada kita dalam Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mau declare ini kepada saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Wow, semuanya telah disediakan untuk kita di tahun ini. Dan hari ini, apa yang aku mau sharing kepada saudara adalah iman yang tidak sempurna. Bagaimana Pak, iman yang tidak sempurna itu? Artinya, kita percaya kepada Tuhan, tetapi ada keraguan di dalam hati kita. Pernah saudara demikian? Saudara berdoa kepada Tuhan, kemudian tapi saudara ragu. Apa iya Tuhan mendengarkan doaku? Apa iya Tuhan bisa menyembuhkan aku? Apa iya Tuhan bisa menyelesaikan masalahku? Bahkan waktu saya declare kepada saudara, apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Apakah ada keraguan di dalam hati saudara? Pernah saudara memiliki iman seperti itu? Saya percaya banyak dari kita pernah memiliki iman yang seperti itu. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita memiliki keraguan. Dan hari ini sharing saya akan menjawab pertanyaan saudara. Karena kita akan belajar kembali dari cerita Abraham. 2 minggu yang lalu, Pastor Ivan telah menerangkan kepada kita bagaimana Abraham menerima vision dari Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa Abraham keluar, melihat bintang di langit, melihat debu di tanah. Akan sebanyak itu juga keturunan Abraham. Dan kita akan belajar hari ini cerita selanjutnya di dalam Abraham.
Apa yang terjadi setelah itu? Tetapi sebelum kita masuk dalam cerita Abraham, kita akan belajar dasarnya dari Roma 4. Dan kita akan buka Roma 4 ayat 1 sampai ke 4. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Jika saudara tahu, Abraham memiliki title di dalam Alkitab adalah bapa iman, a father of faith. Musa yang begitu luar biasa, menurunkan mana dari surga, membelah laut Teberau. Tetapi Musa tidak diberikan title bapa iman. Daud yang begitu luar biasa, dia mengalahkan Goliat, membasmi semua raksasa. Tetapi dia tidak memiliki title bapa iman. Ada rahasia di dalam tokoh Abraham di dalam Alkitab yang akan memberkati saudara, memberkati saya. Dan kita akan belajar hari ini. Ayat yang kedua dikatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Amin. Kita harus mengerti bahwa Tuhan gak bisa memberikan kepada kita kasih karunia saat kita fokus kepada perbuatan kita, saat kita fokus kepada performance kita. Itu kenapa kita perlu untuk menjaga apa yang kita lihat di tahun ini, apa yang kita dengar di tahun ini, sehingga kita gak menjadi bingung. Dan kita kembali dealing sama Tuhan berdasarkan perbuatan. Karena tubuh kita seringkali ingin kembali kepada perbuatan. Kita telah mengenal kasih karunia, tapi tubuh kita seringkali ingin kembali kepada perbuatan. Mungkin saat kita menemukan teman kita katakan, kamu kurang rest. Padahal rest adalah kasih karunia. Tapi saat dia bilang, kamu kurang rest, pantesan kamu seperti ini. Kita kembali dealing berdasarkan perbuatan. Karena tanpa kita sadar, tubuh kita ingin melakukan pekerjaan. Kita ingin kembali kepada perbuatan. Kita ingin kembali kepada performance. Tapi bagaimana mungkin? Itu kenapa saya ingin encourage saudara untuk terus-menerus mendengarkan firman kasih karunia. Pastor Irfan mengatakan, kita mendengarkan firman kasih karunia sebanyak 10 kali. Tapi saat kita mendengarkan satu yang mix, kita akan melupakan yang 10. Dan kita mulai bertanya-tanya. Kita mulai bingung lagi. Amin. Itu kenapa kasih karunia itu nggak natural. Dibutuhkan Roh Kudus untuk mengenal kasih karunia. Amin. Pastor Irfan mengatakan minggu lalu, dibutuhkan pewahyuan sebesar seekor lembu untuk mengenal kasih karunia. Amin. Dan mungkin saat kita mendengar terus tanpa kita sadari, kita berbicara kepada teman kita. Iya kayaknya aku nggak layak deh untuk dapat promosi. Kayaknya aku belum bisa deh. Oh, ada opportunity yang baru ya Pak. Tapi aku kayaknya nggak bisa deh. Aku kayaknya nggak punya skillnya di sana. Iya deh, kayaknya aku nggak bisa. Kayaknya aku nggak layak deh untuk terima. Iya, tentu aja kita nggak layak. Itu kenapa dikatakan kasih karunia. Kita menerima semua yang baik yang kita nggak layak terima. Dan hari ini saya pengen encourage kepada saudara. Saya beri semangat kepada saudara. Di tahun ini, ambil langkah, ambil opportunity yang ada di depan saudara. Jangan takut. Karena saat saudara melangkah, aku percaya Tuhan akan memberkati setiap langkah saudara. Saudara nggak perlu takut apakah saudara bisa, apakah saudara layak. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan kalau kita baca, jika saudara tahu, begitu juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel memiliki 12 suku, tetapi ada 2 suku yang tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Yaitu adalah suku Gad dan suku Ruben. Suku Gad dan suku Ruben, dia mengatakan pada Musa, Musa, kita di sini aja deh. Kita nggak usah nyebrang sungai Yordan, kita nggak mau masuk. Udah kita di sini aja jaga kambing domba. Mereka menolak janji Tuhan. Udah kita di sini aja, kita kayaknya cukup deh di sini. Kita kayaknya nggak layak, kayaknya kita cukup deh.
Dua suku ini mengatakan hal yang demikian. Padahal, apa janji Tuhan? Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka tempat di mana mereka akan makan dari kebun yang tidak mereka tanam. Mereka akan minum dari sumur yang tidak mereka gali. Mereka akan tinggal di rumah yang tidak mereka bangun. Bahkan rumahnya besar. Karena pada saat itu ada raksasa di tanah perjanjian. Artinya rumah mereka besar. Tapi apa yang suku Gad dan suku Ruben lakukan? Mereka nggak mau. Mereka bilang, oke, cukup deh. Kita cukup. Mereka settle for less. Mereka nggak mau maju dan melangkah lebih lagi. Dan akhirnya mereka ketinggalan. Mereka miss out everything yang telah Tuhan siapkan untuk hidup mereka. Di tahun ini, saya mau beri semangat pada saudara. Jangan miss out akan setiap janji Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam firman Tuhan. Ambil janji Tuhan. Karena apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Mungkin kemarin kita pergi liburan. Siapa yang liburan di sini? Amin. Kita pergi liburan tahun baru, Natal. Terus pas kita liburan, aduh kayaknya aku nggak layak terima kita liburan. Kita harus bekerja. Waktu liburan, pikirannya kita harus bekerja. Waktu kerja pengennya liburan. Biasanya begitu ya saudara ya. Tapi itulah kita. Kita ngerasa kita nggak layak mendapatkan liburan ini. Kita harus bekerja, bekerja, dan bekerja. Ya, tentu kita nggak layak. Karena itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Apa yang kita layak terima? Sesungguhnya yang kita layak terima adalah penghakiman, penghukuman. Bahkan Yesaya mengatakan, tetapi Tuhan tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena pelanggaran kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Bukan karena Tuhan menjadi soft, menjadi lembek akan dosa, tidak. Tetapi kita menerima semua karena kasih karunia Tuhan. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia menggantikan posisi saudara, posisi saya di atas kayu salib. Penghakiman yang harusnya menjadi bagian saudara, bagian saya, diterima oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga hari ini kasih karunia Tuhan dapat mengalir ke dalam hidup saudara. Amin. So saya pengen beri semangat kepada saudara. Tahun ini ambil semua yang telah Tuhan sediakan untuk hidup saudara. Amin. Kita boleh turun ayatnya ke ayat yang kelima. Di sini katakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saya suka dalam terjemahan New King James Version karena mendekati yang asli. Dikatakan, but to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Amin. Di sini dikatakan bahwa Tuhan membenarkan orang yang tidak beriman, atau yang imannya lemah, atau yang imannya tidak sempurna, karena dia tidak beriman. Dia percaya, tetapi dia ragu. Tapi apa yang Tuhan katakan? His faith is accounted for righteousness. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, iman saudara sama seperti Abraham. Tuhan melihat iman saudara dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan gak cuma itu, kita diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang kita perjuangkan, bukanlah sesuatu yang kita harus perbuat. Amin. Tapi keselamatan adalah kasih karunia, adalah pemberian. Kalau saya boleh katakan, saat kita menerima Tuhan, mungkin kenyataannya masih ada begitu banyak kebiasaan buruk yang kita miliki. Mungkin perilaku kita masih belum membaik. Tapi datang kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan mengubahkan kita menjadi segambar serupa dengan Dia. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Saat kita datang kepada Tuhan, kita nggak bisa nggak kudus. Dengan kata lain, keselamatan itu sama seperti, kalau saya boleh gambarkan, sama seperti kolam renang. Saat kita masuk ke dalam kolam renang, pasti kita basah. Kita nggak bisa masuk ke dalam kolam renang, kita memilih kita nggak basah.
Begitu juga dengan kasih karunia. Saat kita menerima kasih karunia, hidup saudara akan menjadi kudus. Amin. Mungkin kalau saudara tahu, kita selalu digambarkan sebagai pohon di dalam Alkitab. Dan mungkin kalau saudara melihat sebuah pohon, saudara sekarang bayangkan sebuah pohon memiliki daun-daun yang kering. Daun-daun yang mungkin udah rusak, dan ada buah-buah yang udah rusak. Dan mungkin daun yang kering atau buah yang rusak itu sebagai kebiasaan buruk kita, sebagai perilaku yang buruk yang mungkin mau kita ubah, tapi masih belum bisa. Tapi tahukah saudara, apa yang perlu saudara lakukan? Adalah datang, menerima air, menerima pupuk dari Tuhan, terus taruh diri saudara di dalam firman kasih karunia. Dan pada saat musim dingin, tanpa saudara berusaha untuk menurunkan semua daunnya, daun itu akan rontok dengan sendirinya. Semua kebiasaan buruk saudara akan rontok dengan sendirinya. Dan pada saat musim semi datang, pohon itu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Daunnya akan menjadi hijau dan tidak kering. Dan itu adalah buah-buah yang baik yang Tuhan berikan ke dalam hidup saudara. Amin. So kita nggak bisa menerima kasih karunia dan kita nggak menjadi kudus. Saat kita menerima, saudara akan menjadi kudus. Amin. Kalau saya boleh quote, Christianity is not about behavior modification. It is about inward heart transformation. Kita nggak berusaha untuk merubah perilaku kita. Hari ini jika apa yang saudara lihat, saudara nggak suka dengan diri saudara, saudara nggak perlu takut. Taruh diri saudara di bawah firman kasih karunia. Dan biarkan Tuhan mengubahkan dari saudara dari dalam ke luar. Bukan dari luar ke dalam. Amin. Dan aku percaya di tahun ini, semuanya telah disediakan untuk saudara. Lihat diri saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Minggu lalu kita udah belajar, 2 minggu lalu kita udah belajar tentang Abraham. Bagaimana Tuhan memperlihatkan vision kepada Abraham. Dan setelah itu, apa yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan mengubahkan nama Abraham. Dari Abram menjadi Abraham. Begitu juga dengan istrinya. Dari Sarai menjadi Sarah. Dan sekarang kita akan melihat apa yang terjadi setelah event itu. Kita akan buka dalam Kejadian 17 ayat yang ke-16. Tuhan mengatakan, aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Wow. Tuhan kembali memberikan vision kepada Abraham. Bagaimana setiap keturunan Abraham akan menjadi raja-raja dan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Jika Tuhan hari ini datang ke dalam hidup saudara, dan Tuhan mengatakan, keturunanmu akan menjadi raja-raja dan bangsa-bangsa yang besar. Apa respon saudara? Amin. Yes. Itu yang seharusnya menjadi respon kita. Tapi apa respon Abraham? Mari kita lihat respon Abraham. Kita turun ke ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi? Abraham percaya kepada Tuhan, tetapi dia ragu kepada Tuhan. Dia bahkan nego sama Tuhan. Tuhan, udah Ismail aja deh. Aku 100 tahun, Sarah 100 tahun. Mana mungkin? Saudara mau tahu apa yang Tuhan catat di dalam Alkitab? Roma 4 ayat 17 sampai 19 mengatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ke-19 mengatakan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Loh.
Bukannya tadi Kejadian 17 mengatakan dia tertawa? Pak, ini kayaknya ayatnya salah nih, Pak. Oke, coba kita baca lagi ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya dalam ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wow, jika saudara baca, dikatakan apa? Imannya tidak menjadi lemah. Ia tidak bimbang. Lalu dikatakan dengan penuh keyakinan. Wow. Kok bertolak belakang dengan apa yang kita baca dalam Kejadian 17? Bagaimana mungkin? Padahal Abraham tertawa. Abraham ketawain Tuhan. Dia ragu sama Tuhan. Dia nego sama Tuhan. Tuhan, Ismail aja deh. Tapi Tuhan tidak mencatat itu di dalam Roma. Bagaimana dengan Sarah? Kita buka dalam Kejadian 18 ayat yang ke-10. Dikatakan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Jadi kita melihat Sarah pun ketawa. Dia ragu akan Tuhan. Ayat 14 Tuhan mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Hari ini, firman ini seperti Tuhan berbicara kepada saudara. Situasi apapun yang sedang saudara lalui hari ini, Tuhan mengatakan, adakah sesuatu yang sulit untuk Tuhan? Dan Tuhan mengatakan, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Wow, itu adalah janji Tuhan. Dan kita lihat respon Sarah dalam Ibrani 11. Ibrani 11 mengatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Wow, lagi-lagi nggak dicatat. Bahkan dikatakan Sarah menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Bagaimana mungkin? Ada sesuatu yang kita bisa pelajari di sini. Dalam Roma 4 ayat yang ke-6 mengatakan, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. So hari ini kita tahu bahwa sekalipun Abraham dan Sarah ragu akan Tuhan, tapi Tuhan gak dealing sama mereka berdasarkan perbuatan. Tapi Tuhan dealing sama mereka berdasarkan iman. Saat mereka percaya kepada Tuhan, maka itu diperhitungkan sebagai perbuatan. Karena tidak ada satupun perbuatan kita atau performance kita yang dapat mengubahkan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini saya juga mau declare pada saudara, tidak ada satupun perbuatan kita atau performance kita yang dapat mengubahkan provision Tuhan di dalam hidup kita. Di tahun ini saudara akan menerima provision dari Tuhan. Amin. Kita turun ke ayat yang ke-7. Roma 4 ayat yang ke-7 dalam terjemahan BIS mengatakan, berbahagialah orang yang kesalahan-kesalahannya dimaafkan dan dosa-dosanya diampuni Allah. Wow. Semua dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan menjadi lembek akan dosa, tapi karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Waktu Abraham dan Sarah ragu, Tuhan gak catat itu. Tapi saat dia percaya kepada Tuhan, Tuhan catat. Begitu juga dengan kita. Ada momen-momen di mana kita ragu akan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita bertanya, Tuhan, apakah bisa Tuhan menyembuhkan aku? Apakah bisa proyek ini goal ya Tuhan? Apakah iya target tahun ini dapat tercapai? Kita memiliki keraguan akan Tuhan. Tapi Tuhan gak catat itu. Tapi saat kita meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, kita meluangkan waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan catat di dalam bukunya. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran untuk saudara.
Dan ini sama yang terjadi dengan perempuan yang pendarahan. Dia telah pendarahan selama 12 tahun. Dan perempuan ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Tahukah saudara bahwa sesungguhnya iman ini gak sempurna? Karena apa yang wanita inginkan adalah dia ingin kesembuhannya. Dia gak peduli dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, yang penting sembuh. Dia berusaha untuk memegang jubahnya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berpaling kepada wanita ini untuk tahu bahwa, hey, kamu gak perlu mencuri kesembuhan daripadaku. Bahwa aku akan memberikannya kepadamu. Jika imanmu mengatakan, engkau memegang jubahku dan engkau menjadi sembuh, sekarang engkau memegang jubahku dan engkau menjadi sembuh. Tuhan selalu datang ke level iman kita. Kita gak perlu, harus punya yang besar, yang tinggi. No. Tuhan adalah Tuhan yang begitu indah. Dia selalu datang ke level iman kita. Sekalipun kita ragu, Tuhan gak catat itu. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan keberanian, dengan apa adanya kita. Dan saya percaya Tuhan akan mengubahkan kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dan ini adalah vision yang telah Tuhan berikan ke dalam hidup saudara hari ini. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang begitu mengasihi saudara. Dia tidak memperhitungkan segala apa yang telah saudara lakukan. Mungkin yang di 2023. Semua performance saudara. Tapi dia melihat iman saudara. Dan dia mengasihi saudara. Hari ini kita mendapatkan vision yang baru tentang Tuhan. Betapa Tuhan adalah Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Dan kalau saya boleh close, saya boleh kasih satu tips di 2024 untuk saudara. Saya akan buka di dalam Habakuk 2 ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. So ini tips yang bisa saya berikan untuk saudara. Saudara menerima vision dari Tuhan, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, mendapatkan penglihatan dari Tuhan, tuliskan. Mungkin di dalam handphone saudara, tuliskan di dalam notebook saudara. Amin. Kenapa? Kalau kita tidak menuliskannya, kita akan lupa. Kita akan lupa. Kita datang hari Minggu, wah bagus banget khotbahnya, Pastor Ivan luar biasa, hari ini bagus sekali khotbahnya. Kita pulang makan siang, tadi khotbah apa ya? Tadi khotbahnya bagus, iya tadi khotbah bagus. Oh iya coba dong sharing, khotbah tentang apa? Aduh tapi aku lupa khotbah tentang apa. Kenapa demikian? Bukan karena kita sudah berumur, tetapi karena iblis tahu. Akhirnya mengatakan iblis datang seperti pencuri. Ia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebelum iblis dapat membunuh dan membinasakan, dia akan mencuri daripada saudara. Dia akan mencuri firman dari dalam diri saudara. Itu kenapa akhirnya mengatakan catat. Catat seluruh penglihatan, pewahyuan yang saudara terima dari Tuhan di tahun ini. Dan waktu saudara membacanya kembali, saya percaya catatan saudara akan memberkati saudara. Dan cuma memberkati, akan memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup saudara. Mungkin nanti kita melewati bulan April, bulan Mei, dan kita mulai membaca kembali, oh di bulan Januari kemarin apa ya, pewahyuan apa ya, penglihatan apa yang saya lihat ya. Dan waktu saudara baca, ternyata itu pas dengan situasi yang sedang saudara butuhkan. Karena itulah Tuhan. Provision is in the vision. Semuanya telah tersedia. Amin. Gak cuma itu. Saya highlight yang kedua di sini. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Artinya share kepada teman saudara. Agar gak cuma saudara yang diberkati, tapi teman-teman saudara juga diberkati. Share di dalam care group tentang pewahyuan, penglihatan yang saudara baca saat saudara meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Dan itu akan memberkati teman-teman saudara. Akan memberkati seisi care group saudara. Amin. Dan aku mau tutup
di ayat 13, Kejadian 13 ayat 15. Saya pengen declare kepada saudara, sebab seluruh negeri yang saudara lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan ini yang Tuhan janjikan di 2024. Apapun yang saudara lihat di dalam firman Tuhan, tentang provision di dalam hidup saudara, itu akan diberikan ke dalam hidup saudara dan kepada keturunan-keturunan saudara. Betapa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan aku merasa hari ini hadirat Tuhan begitu strong di tempat ini. Mau saya invite saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu. Dan biarkan vision Tuhan memenuhi hati saudara. Aku melihat ada begitu banyak vision yang broken, vision-vision yang saudara udah lupakan. Apakah vision tentang keluarga saudara? Apakah vision tentang pekerjaan saudara? Tentang finance, tentang relationship yang sedang saudara lalui? Dan mungkin vision itu broken. Biarkan hari ini Tuhan memulihkan hidup saudara, memberikan vision yang baru di tahun 2024 untuk saudara. Mau saudara tutup kedua mata saudara, angkat kedua tangan saudara, dan mari kita naikkan pujian ini.